Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Ibu sekalian yang sudah hadir pada acara ini. Terima kasih bisa menghadiri undangan kami. Kami berbangga bahwa Ibu Bapak sekalian bisa hadir karena memang ini adalah sesuatu yang penting buat kami dan penting juga buat masyarakat. Yang saya hormati, yang terhormat Ibu Bapak sekalian yang hadir, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Tadi secara rinci sudah dilaporkan oleh Wujud, kemudian para narasumber yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa kita bisa hadir dan bisa berkontribusi nantinya secara aktif pada acara fokus group discussion tentang penanggulangan penyakit kanker berfokus pada pencegahan pada faktor pencegahan risiko. Ibu sekalian, mungkin saya ingin menyampaikan satu hal yang mendasar saja dan mudah-mudahan ini juga bisa dijadikan bahan pertimbangan pada saat nanti Ibu Bapak sekalian melaksanakan diskusi. Yang pertama adalah bahwa negara sudah punya komitmen yang kuat untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul bagi bangsa ini. Ini artinya bahwa pondasinya adalah kesehatan. Sumber daya unggul itu pondasinya kesehatan. Ini disadari betul oleh pemerintah sehingga kemudian pemerintah juga sudah mulai sejak Renstra yang kemarin untuk membangun satu kapal besar gitu ya. Kayak kapalnya Nabi Nuh lah gitu ya, kapal besar untuk menaikkan semua sumber daya manusia kita agar memiliki pondasi kesehatan yang bagus yang kita sebut dengan Germas. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini kapal kita. Oleh karena itu selama satu Renstra kemarin kita sudah mencoba semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan Germas itu apa. Ini penting karena Germas itu inpres yang dimaknai adalah instruksi Presiden kepada sekian banyak kementerian lembaga. Artinya tidak ada ruang untuk mempertanyakan kementerian lembaga itu terlibat atau tidak. Tidak ada lagi ruangnya. Sudah pasti terlibat di dalam membangun kapal Germas ini. Oleh karena itu apapun upaya yang akan kita lakukan di dalam konteks mewujudkan kesehatan tidak boleh keluar dari kapal ini, dari kapal Germas ini. Nah, di dalam kapal Germas inilah maka kita mencoba untuk secara lebih komprehensif lagi melihat yang terkait dengan kanker itu apa. Saya melihat bahwa sekarang pendekatan kita yang harus berubah. Faktor risiko penyakit harus dilihat terintegrasi supaya kita tidak potong-potong. Karena pasti banyak variabel yang berimpit dari faktor risiko. Kalau kita berbicara tentang misalnya pola makan tidak sehat, ini tidak menjadi satu-satunya faktor risiko yang dimiliki oleh penyakit kanker saja. Penyakit yang lain juga ada. Kurang aktivitas fisik ini juga tidak hanya menjadi faktor risiko kanker, tetapi juga faktor risiko penyakit menular, tidak menular yang lainnya. Oleh karena itu, maka kita harus identifikasi ini di dalam kapal Germas, supaya pada saat kita menjawab demand side, ini saya coba tarik mundur lagi, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit itu yang harus lebih banyak diurus adalah orang yang sehat, karena kan mau kita cegah, jangan sampai sakit. Sama dengan misinya Kementerian Kesehatan.
Yang lebih banyak diurus orang-orang yang sehat, supaya jangan sakit. Kalau kita hanya fokus mengerjakan orang yang sakit, ya mestinya Kementerian Kesakitan namanya. Sama dengan rumah sakit, yang di dalam itu orang yang sakit. Rumah makan, yang di dalam situ orang yang makan. Lah kok Kementerian Kesehatan, ya mestinya yang diurusi ya yang sehat dong. Kalau resource kita, sumber daya kita habiskan ngurusi yang sakit, ya Kementerian Kesakitan namanya. Ini mendasar. Oleh karena itu, saya menginginkan bahwa focus group discussion ini berpikir, berpihak kepada orang yang belum sakit. Gimana caranya supaya mereka nggak sakit? Tentunya sekali lagi dalam bahasanya masyarakat. Program yang terkait dengan edukasi harus menjawab demand side, bukan hanya mengakomodasi supply side. Saya bisanya apa? Bukan itu. Tapi masyarakat ini butuhnya apa? Satu gambaran yang sederhana misalnya bahwa kalau di sebuah sekolah taman kanak-kanak belajar menyanyi, tentunya dibutuhkan guru yang juga ikut bernyanyi sehingga muridnya ngikutin. Coba dibayangkan kalau guru yang mengajari menyanyi ini membuka dengan teori pembentukan suara, bahwa nada, apa nggak tambah bingung tuh murid? Bingung murid. Hal yang sama yang saya alami sekarang dalam menghadapi COVID-19. Kita tahu bahwa ini influenza-like illness. Dalam bahasa yang saya sampaikan kepada masyarakat, penyakit ini kira-kira seperti kalau kita mengantisipasi influenza lah. Kita sudah tahu kok dari zaman dahulu kala kalau di sekolah, di kelas ada satu anak yang sakit, batuk, panas, pilek, pasti sama gurunya disuruh pulang. Kamu pulang aja nggak usah sekolah. Sampai di rumah pasti orang tuanya, ibu bapaknya mengatakan, kamu di rumah aja jangan main keluar. Kalau mandi jangan terlalu sore, pakai air hangat. Dimasakkan masakan yang enak supaya mau makan. Di kantor pun kalau ada yang batuk pilek pasti kita mengatakan pakai masker dong, jangan ngadep ke kita. Kalau nggak ada masker tutup dong pakai sapu tangan kalau batuk pilek. Itu bahasa kita dan itu mampu dilaksanakan. Dengan kepanikan ini semua itu hilang. Tetapi yang disayangkan pada supply side saya dikritik habis-habisan. Influenza itu beda dengan COVID. Kalau ini diomongkan ke masyarakat nggak tambah bingung masyarakat itu. Ini ranah akademis ya, untuk akademis, bukan ranah publik. Kan kita mau memberdayakan mereka. Oleh karena itu berbicara dengan masyarakat, gunakanlah bahasa yang dipahami masyarakat. Kalau kita akan membuat panduan, yakini panduan itu bisa dimengerti mereka. Ini bukan textbook yang kemudian mengakomodasi sisi keilmuan kita yang canggih, yang kita anggap masyarakat itu harus pintar kayak kita. Nggak nyambung. Saya yakin kalau kemudian kita tidak secara komprehensif mengintegrasikan ini, maka nanti suatu saat akan kita berbicara PTM yang bukan kanker. Kita akan mengatakan faktor risikonya yang sama lagi, makan, istirahat kurang, sama lagi nanti ngomong. Kita susah kalau bicara berdiri sendiri ngomong faktor risiko diabetes. Berbicara masyarakat, faktor risiko hipertensi, apa sih bedanya? Ingat, ujung tombak bukan kita. Ujung tombaknya adalah puskesmas. Mereka yang berbicara sama masyarakat. Saya beberapa kali melihat puskesmas di beberapa tempat. Di Asmat, di Nduga, Kabupaten Kepulauan Aru, di kota besar, di dekat istana. Disparitasnya luar biasa. Beda. Bahkan di Jakarta pun mengeluh.
begitu kita mengimplementasikan satu data, mereka mengatakan Jakarta tidak akan pernah sulit dengan satu data karena kami memiliki sistem, kami memiliki IT, dan kami memiliki SDM. Tapi susah. Loh, kok susah? Di mana letak susahnya? Karena dengan kemudian satu data yang berbasis jaringan ini diimplementasikan, kami juga masih harus mengerjakan laporan yang tertulis diketik pakai karbon. Ini kenyataannya. Oleh karena itu, Ibu sekalian, inilah kesempatan kita untuk berubah. Mari kita coba berubah. Bagaimana sih desain bahasa, desain keinginan kita menjadi sesuatu yang bisa dipedomani dan dilaksanakan oleh unsur pelaksana di lapangan. Saya sangat berharap hasil fokus group discussion ini sebelum kita rilis ke masyarakat apapun bentuknya, coba kita rilis pada aspek pelaksananya dulu. Kira-kira dengan pedoman seperti ini atau kira-kira dengan panduan seperti ini, Puskesmas sebagai ujung tombak pelaksana bisa nggak sih ngerjakannya? Gitu loh. Mampu nggak dia mengimplementasikannya? Mampu nggak dia memahami keinginan kita? Kalau nggak nanti terlalu banyak salah paham, salah tapi paham, atau paham kalau itu salah gitu. Ini jadi problem kita. Kalau kita selalu terlalu berbicara pada aspek supply side, saya sama sekali tidak meragukan kompetensi kita yang ada di ruangan ini. Kita adalah SDM yang unggul dengan wawasan yang luar biasa bagusnya dan sangat komprehensif menghadapi permasalahan ini. Tapi pertanyaannya, apa kita yang akan berada di lapangan dari Sabang sampai Merauke? Ibu bapak sekalian, ini yang menjadi beberapa hal. Tolong kita mulai berpikir tentang bagaimana faktor risiko terintegratif bisa kita buat untuk kemudian bisa mengurangi berbagai macam penyakit, termasuk kanker. Bahwa kalau kemudian pola makan tidak sehat, aktivitas fisik yang kurang, merokok, alkohol, terpapar zat karsinogenik dan sebagainya, stres, seksual multipasangan dan sebagainya, ini juga menimbulkan banyak penyakit kan. Banyak penyakit, tidak kemudian kita hanya berbicara kanker saja. Kalau nanti kita berbicara tentang penyakit menular, berganti-ganti pasangan juga muncul. Kalau kita berbicara tentang hipertensi, tentang diabetes, ini pun juga muncul. Nah, bagi masyarakat kalau manual kita selalu seperti itu, bingung masyarakat. Ini sebenarnya faktor apa ya yang bikin semuanya ini muncul? Nah, jadi kita mencoba berpikir dari sisi masyarakat. Sebenarnya kerangkanya sudah ada yang saya sebutkan dari awal, yang kita sebut Kermas. Inilah kapal besar kita. Di kapal besar kita banyak tiang-tiang untuk pegangan. Kalau saya di dalam bidang COVID mengatakan kita naik kapal besar Kermas ini, tapi pegangan kita adalah PHBS. Kita pegangan di tiang PHBS yang ada di dalam kapal besar yang kita sebut Kermas. Kalau saya sudah berbicara seperti itu, maka tidak ada kementerian lembaga yang lain mengatakan, Pak, saya terlibat apa enggak? Baca saja impresnya. Tidak mungkin tidak terlibat. Supaya kita tidak kemudian nanti menerka-nerka lagi, keterlibatan saya apa ya? Misalnya dari kementerian lembaga lain, saya keterlibatannya apa ya? Enggak usah bertanya, karena perahunya Kermas, sudah jelas. Jadi sudah tidak lagi kemudian kita mencari-cari, kira-kira yang terlibat siapa ya? Ya yang ada di kapal Kermas inilah yang akan terlibat. Ibu sekalian, inilah cara berpikir yang menurut saya agak lebih simpel. Sehingga nanti kita juga akan bisa mengembangkan faktor risiko integrasi yang terintegrated dengan penyakit-penyakit yang lain, supaya kita bisa membahasakan kepada masyarakat bahwa dengan dia menghindarkan faktor risiko ini, bukan hanya kanker yang dihindari, yang lain-lainnya juga bisa dihindari. Supaya tidak kemudian ada di dalam buku masyarakat bahwa kalau tidak ingin kanker, ini yang harus dihindari. Kalau tidak ingin hipertensi, ini yang dihindari.
Kalau tidak ingin diupdate, ini yang tidak. Padahal ini itu sebenarnya satu buku. Dan ini sebenarnya kapalnya adalah Germas. Oleh karena itu di dalam Renstra yang sekarang pemerintah sudah bertekad tidak akan lagi ada sosialisasi Germas. Saatnya membudayakan Germas. Karena gerakan masyarakat hidup sehat itu bukan kampanye. Itu transfer budaya. Yang dibutuhkan bukan pengetahuan dia tentang Germas. Yang dibutuhkan adalah lifestyle dia tentang Germas. Kita memiliki beberapa pengalaman yang kemudian bisa kita jadikan acuan terkait dengan gemar makan ikan misalnya. Saya pernah berdinas di daerah yang merupakan lumbung ikan. Saya pernah dinas di Ambon untuk waktu yang lama dan saya tahu itu adalah lumbung ikan. Saya mencoba saja dengan cara saya bertanya ke penduduk setempat, berapa kali Anda makan ikan dalam seminggu? Mereka mengatakan rata-rata paling 2 kali atau 3 kali. Saya menjadi menarik ini untuk bertanya, apa di sini susah ikan? Tidak apa-apa, banyak ikan di sini. Loh, kok nggak kemudian tiap hari makan? Repot Bapak. Kan bisa dibakar. Kalau setiap hari tahun baru saya bakar ikan. Nah terus kalau nggak makan ikan apa yang dimakan? Ya tahu, tempe. Bukannya ikan tuh gizinya bagus, sudah tahu. Dia bisa menjelaskan tentang gizi ikan lebih jelas dan lebih terang daripada saya. Pertanyaannya adalah kenapa nggak dilakukan? Karena kita tidak pernah mengajarkan kepada mereka bagaimana mengolah ikan. Dia tahunya kalau nggak dibakar, bakar nunggu tahun baru, dia digoreng atau disayur, goreng, bosen. Kebijakan-kebijakan strategis di tingkat pusat mestinya harus bisa dirubah pada sisi operasional, pada level puskesmas menjadi kebijakan operasional. Tidak lagi ngomong gizi. Kita juga punya pengalaman pada waktu kita masih di zamannya dulu berteriak 4 sehat 5 sempurna. Namanya gambar daging itu daging ayam. Di spanduk, di poster, di leaflet daging ayam. Bagaimana saudara-saudara kita yang tidak biasa makan daging ayam, misalnya daging babi di Indonesia bagian timur, apakah juga memahami itu bukan daging ayam? Tolong sisi masyarakat menjadi hal yang harus kita perhatikan. Pada sisi masyarakat, pada sisi demand side-nya. Saya punya pengalaman terkait dengan COVID ini. Saya menyempatkan setiap pagi untuk bisa berbicara di RRI di daerah dan bisa berinteraksi dengan pendengar. 2 hari yang lalu saya sengaja kontak dengan RRI Atambua dan kemudian saya berdialog dengan masyarakat di sana melalui kontak pendengar. Mereka mengatakan, Pak, saya tahu kalau RRI Jakarta bilang suruh makan buah yang banyak. Tetapi sejak peristiwa ini, buah impor dari Cina, buah impor dari anggur sudah tidak ada. Terus saya makan buah apa? Sudah tidak ada. Terus saya makan apa? Buah apa? Masker sudah habis. Masker motor pun sudah habis. Ini masyarakat kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita menatap lagi bahwa kita adalah menjadi perumus kebijakan tingkat nasional yang yakinlah bahwa apa yang kita rumuskan itu dibutuhkan oleh masyarakat. Tentunya dengan bahasa masyarakat. Tidak kemudian kita menerjemahkan pasti butuh dia. Sudah cukup banyak regulasi yang kita buat, sudah lengkap, sudah kompleks. Tetapi selalu katakan, kenapa sih aturan sudah dibuat kok masih saja kayak begitu? Pertanyaan saya, aturan itu dipahami nggak sih oleh stakeholder yang melaksanakan? Lah kalau enggak ya repot. Kalaupun nanti ada suatu produk tertulis berupa pedoman dan sebagainya, maka dengan dilegalisasinya produk ini, saya meyakini pekerjaan kita baru selesai 25%.
Kalau produk ini sudah bisa kita sosialisasikan dan dipahami oleh stakeholder yang melaksanakan, maka saya mengatakan baru 50%. Manakala kemudian stakeholder yang memahami ini bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan masyarakat, inilah 75%. Manakala masyarakat kemudian bisa merespon, entah itu merespon dengan benar, entah merespon tidak benar, baru akan lebih dari 75%. Oleh karena itu saya harapkan bahwa ini juga menjadi pemikiran kita. Tolong FGD ini memang orientasinya adalah kepada masyarakat, bukan kepada keinginan stakeholder kita sendiri, keinginan supply side kita sendiri, tetapi mengakomodasi betul apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kami yakin, seyakin-yakinnya dengan kapasitas yang ada pada Ibu Bapak sekalian, maka keterlibatan seluruh stakeholder, baik pemerintah, organisasi profesi, masyarakat, maka program penanggulangan kanker akan dapat berjalan dengan baik dan optimal. Nah, siapa sih yang terlibat? Perahu besar kita adalah Germas. Jadi ini yang harus kita libatkan, sehingga kemudian kita dapatkan penurunan angka kesakitan, kecacatan, kematian akibat kanker. Dan yang lebih penting lagi, bukan tidak sakit kanker, tetapi kualitas hidupnya lebih baik. Karena basisnya sebenarnya di situ. Kita juga menginginkan bahwa apapun yang kita buat nanti bisa menjadi sebuah gambaran komitmen masyarakat, komitmen petugas kesehatan, penggiat pengendalian kanker, penyintas, dan seluruh stakeholder yang terkait untuk meminimalkan faktor risiko. Tetapi sekali lagi, jangan kemudian kita berpikir pada kotak yang kecil, berbicara hanya faktor risiko kanker saja, karena faktor risiko ini harus dipikir secara integratif. Bahwa dengan kita pola hidup bersih sehat, bahwa kita dengan menjalankan Germas, maka banyak sekali risiko yang bisa kita kendalikan. Termasuk diantaranya adalah risiko kanker. Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk melakukan diskusi. Harapan saya tentunya ada rekomendasi-rekomendasi yang bisa disampaikan kepada Direktur Penyakit PTM, dan ini bahan yang baik, dan ini adalah bukti bahwa kita serius untuk bersama-sama mewujudkan keinginan negara, keinginan bangsa pada hakikatnya untuk memiliki SDM yang unggul. Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan kegiatan ini dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.